tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai ibadah pekan doa di malam yang terakhir ini, kita akan bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami. Di hari ini dengan penuh rasa sukacita dan ucapan syukur, kami memohon penyertaan-Mu di dalam rangkaian ibadah pekan doa ini, sehingga hati kami tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan selalu baru dan terus bertambah untuk kita semua. Hendaklah setiap kita juga menyambutnya dengan terus mengarahkan hati kepadanya, memuliakan namanya, dan berkumpul menyembahnya. Mari kita masuk rumahnya dengan hati yang penuh sukacita. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur. Di pekan doa ini kami boleh dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kendatipun kami tidak dapat berhimpun di gereja, tetapi kami dapat bersekutu di dalam Tuhan, di rumah kami masing-masing. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan tolong kami, agar kami baik ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Biar Roh Kudus yang menolong kami, menerangi kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-6, ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6, ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehata saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, pada saat susah, orang seringkali hanya melihat kepada dirinya sendiri atau kepada sekelilingnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada saat kita melihat kepada diri kita sendiri, melihat kesusahan kita seringkali menjadi cemas dan khawatir. Dan ketika kita melihat sekitar kita, mengharapkan pertolongan dari mereka, bantuan dari mereka, dan kita tidak mendapatkan, kita bisa kecewa. Saudara, dalam kesempatan pada hari ini, kita belajar tema Aku Tahu Bapa Peliharaku. Kita diajar untuk melihat kepada Allah Bapa di surga yang peduli dan memperhatikan kita. Dia memang adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di sorga, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kita. Firman Tuhan pada hari ini mengajar kita agar kita dapat mengerti betapa Tuhan yang pencipta dan penebus juga adalah Tuhan yang memelihara kita. Dia adalah Allah pencipta. Dia adalah Tuhan juru selamat penebus kita yang menyelamatkan kita. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, memelihara kita. Dia mengerti akan segala kebutuhan kita. Hari ini dengan tema Ku Tahu Bapa Peliharaku, kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Yang pertama, jika kita tahu Bapa pelihara, maka kita tidak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan kepada kita, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum atau pakai. Janganlah kita khawatir. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mengerti segala kebutuhan kita.
Tuhan Yesus dengan tegas sekali katakan kepada kita, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kenapa demikian? Karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan telah memberikan kepada kita yang terbaik, memberikan kepada kita tubuh, memberikan kepada kita hidup. Tapi seringkali orang khawatir akan ketiga hal ini. Ya, mereka khawatir akan makan, minum, dan juga pakaian mereka. Ya, mereka takut dalam keadaan kekurangan. Kenapa? Manusia takut kehilangan makan karena mereka tidak lagi bisa hidup enak. Manusia takut dia tidak bisa memiliki pakaian yang bagus karena dia akan kehilangan penghargaan daripada orang. Manusia takut dia tidak dapat makan dan minum. Kenapa? Dia akan kehilangan nyawanya. Memang semuanya ini dapat dialami oleh setiap kita. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita. Kita dapat melihat dari perspektif yang berbeda. Tuhan mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Jangan khawatir akan apa yang hendak kau makan, minum, ataupun pakai. Tetapi biarlah kita dapat mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan Yesus memberikan dua contoh di sini. Yang pertama dia mengatakan, ya lihatlah burung-burung yang ada di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung. Tetapi Bapamu memelihara mereka. Saudara, kita diingatkan, kalau Tuhan begitu memperhatikan burung-burung di udara, terlebih lagi dia memperhatikan saudara dan saya yang telah ditebus dan diselamatkannya, yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu nggak perlu khawatir akan apa yang hendak kita makan, minum, dan pakai, karena Allah Bapa kita memelihara kita. Dan kita diberikan contoh yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah bunga bakung yang ada di padang, yang tidak bekerja, yang tidak memintal, yang tidak buat pakaian. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, Salomo, Raja Salomo, raja yang terkenal itu, raja yang kaya itu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari bunga-bunga itu. Kalau demikian Tuhan mendandani bunga yang ada di ladang, yang ada di padang, yang hari ini ada kemudian layu dan dibuang atau dibakar. Terlebih lagi dia mendandani saudara dan saya. Oleh karena itu jangan kita khawatir, karena Allah Bapa kita memelihara kita. Dia tahu segala keadaan kita, kebutuhan kita. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam keadaan yang tanpa makan, minum, ataupun pakai. Dan yang kedua, kita belajar juga dari firman Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kita, maka biarlah kita dapat terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kita agar dalam hidup kita ini kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Di dalam segala keberadaan kita jangan khawatir. Kekhawatiran kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Tuhan Yesus mengatakan kekhawatiran kita tidak dapat menambahkan sehasta saja pun pada jalan hidup kita. Kekhawatiran justru membuat hidup kita semakin susah, hidup kita semakin loyo, tidak ada semangat. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita. Dan segala keadaan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Itu yang memberikan kepada kita keceriaan dan sukacita. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 4 dikatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakan segala yang ada dalam hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah yang akan menjaga kita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi biarlah Tuhan tolong kita. Jangan kita menghabiskan waktu kita untuk khawatir, tetapi kita mau bersandar kepada Allah. Biar Allah yang menjaga dan memelihara kita. Pada saat ada masalah, mungkin kita bisa cemas dan khawatir. Tapi jangan dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran kita. Keadaan itu hendaknya mendorong kita datang kepada Tuhan.
di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, kita nyatakan kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan tidak lupa kita mengucap syukur kepada-Nya. Ketika kita mengucap syukur, kita dapat diajak untuk melihat bukan hanya segala yang kurang dari kita, tetapi kita dapat diarahkan untuk melihat bagaimana Tuhan menjaga kita, memelihara kita akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah Tuhan tolong setiap kita. Kekhawatiran tidak berguna. Kekhawatiran tidak dapat menambah sah-sah saja pada jalan hidup kita. Bahkan mungkin membuat kita semakin susah, sakit, dan juga akhirnya umur kita lebih pendek. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita sadar Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Kita dikuatkan. Ada masalah, datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tapi ini bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Sama seperti burung yang Tuhan pelihara, dia tetap bangun pagi untuk mencari makan. Makanan Tuhan sudah sediakan, tetapi perlu dia untuk mengambilnya, untuk mengunyahnya, makannya. Begitu juga kita. Memang bunga bakung, dia tidak perlu membuat pakaian, Tuhan sudah berikan. Tetapi dia punya tugas untuk bertumbuh, berkembang, dan juga mengeluarkan bau semerbak untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan pelihara kita, kita mau bersandar kepada Dia. Dan selanjutnya saudara, kalau Tuhan pelihara kita, maka kita tidak khawatir. Kalau Tuhan pelihara kita, kita bersandar kepada-Nya. Dan hal ketiga, jika Tuhan memelihara kita, hendaklah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, memang bangsa-bangsa di dunia ini mencari hal-hal yang fana. Tuhan Yesus katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bagian firman Tuhan ini ajarkan kepada kita. Dalam hidup kita hendaklah kita mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain yang kita butuhkan Tuhan akan tambahkan kepada kita. Suatu pengajaran sangat indah sekali. Memang dalam hidup kita ini kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh rumah dan sebagainya. Tetapi ingat, kendati pun kita butuh itu, dalam hidup ini kita lebih butuh Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Dalam hidup kita ini, biarlah kita dapat lebih mengutamakan Tuhan daripada semuanya itu. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Kita mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha kita yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi dan duduk bekerja sampai jauh malam. Sebab Dia memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Artinya apa? Artinya Tuhan adalah sumber segala berkat kita. Berkat bagi rumah kita, keamanan kita, dan juga dalam usaha pekerjaan kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Dalam segala keadaan kita mau bersandar kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kita mau mengutamakan Tuhan. Hidup kita adalah untuk Dia. Kita mengatakan kita diciptakan untuk kemuliaan Dia. Biarlah Tuhan tolong kita. Apa yang kita utamakan dalam hidup kita ini, Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah satu hal yang sangat indah, sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah kita punya hati untuk Tuhan, seperti doa Bapa kami. Dan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bagaimana Dia berdoa, Dia mengajar kita pertama-tama mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Dalam doa Tuhan ajak kita lebih dahulu mengutamakan Tuhan. Bukan berarti yang lain tidak, kebutuhan kita nggak diperhatikan, tidak. Tetapi Tuhan mau hati kita pertama-tama melekat kepada Allah. Saudara, saya punya banyak pengalaman bagaimana Allah yang memelihara senantiasa menolong.
Ketika saya mengutamakan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan saya hidup dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Di dalam saya melayani Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan sendiri yang menolong mencukupkan kebutuhan saya, keluarga saya, bahkan anak-anak saya. Bahkan seringkali saya memikirkan sesuatu, ya, baru saja saya pikirkan, tiba-tiba Tuhan sudah kirim orang untuk memberikannya. Sama seperti Elia ketika dia lapar, Tuhan mengutus burung gagak memberi dia makan. Tuhan memakai seorang janda di Sarfat memenuhi kebutuhan dia. Suatu hal yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu, memang hal kecil, saudara, tapi bagi saya itu sangat berarti sekali. Ya. Setelah lama lebih banyak di rumah, saya berkata kepada istri saya, waduh, bagaimana ya kalau besok saya ke pasar beli kepiting, kita makan kepiting ya? Ya, istri kan, oh ya boleh. Ya. Baru saja ngomong demikian, ya malam hari ada seorang yang WA saya, Pak, nanti suami saya ke sana bawa kepiting ya, bahwa ada seseorang yang beli kepiting minta suami saya untuk antar ke rumah Bapak. Oh ya, saya katakan silakan, ya minta alamatnya, saya kirim alamat kepada dia. Setelah itu saya berkata kepada istri saya, tadi saya baru ngomong mau beli kepiting, malam ini ada yang ngantar kepiting. Saudara, ini mungkin hal yang kecil bagi Bapak Ibu sekalian, tapi bagi saya begitu berarti sekali. Dalam artian apa yang saya inginkan, Tuhan perhatikan, Tuhan memberi. Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Hal itu seringkali terjadi dalam hidup saya, mungkin juga dalam hidup saudara. Hal yang mengatakan kepada kita, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli, Tuhan mengerti keinginan kita, kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan kita yang Tuhan cukupkan, seringkali keinginan kita juga Tuhan penuhi. Satu hal yang luar biasa, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah hidup kita senantiasa mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan yang begitu peduli sama kita dan memelihara kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini bahwa Tuhan memelihara kita. Dengan tema Ku Tahu Bapa Peliharaku, kita diingatkan akan Allah Bapa kita yang mengasihi kita, yang memelihara kita. Dia adalah pencipta yang menciptakan kita. Dia adalah juru selamat yang telah menyelamatkan kita, dan dia juga adalah Bapa yang memelihara kita. Ya, Ku tahu Bapa peliharaku. Firman Tuhan pada hari ini ajar kita. Kalau kita tahu Tuhan pelihara kita, apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, biarlah kita dapat hidup dengan senantiasa bersandar padanya. Dan ketiga, adalah kita hidup untuk mengutamakan Dia. Biarlah Tuhan pimpin kita dan memberkati kita semua. Mari kita ambil waktu, kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman-Nya. Amin. Tuhan selalu memelihara setiap langkah kaki kita. Karenanya kita tidak perlu cemas dan khawatir dalam hidup ini. Semua ini dilakukan Tuhan karena Ia begitu amat mengasihi kita. Sekalipun tidak selalu mulus dan senang jalan dalam hidup kita, tapi mari kita bersepakat hati mengamini penyertaan-Nya yang tidak pernah berhenti, sehingga kita dapat terus berkata, Dia baik dalam segala kondisi hidup kita.
sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang baik, yang memelihara kita. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Engkau yang mengetahui keadaan kami. Engkau yang mengetahui segala pergumulan dan masalah kami. Engkau mengerti segala kebutuhan kami. Biar Engkau tolong kami agar yang segala keadaan pun kami tetap Tuhan kuatkan, agar kami tetap dapat memiliki iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Biar Tuhan tetap jaga dan tolong agar tetap bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan terus mencukupkan kebutuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang harus tetap bekerja. Biarlah Tuhan tolong dalam suasana yang kurang baik ini, biar tetap dapat bekerja dengan baik. Kendati pun mungkin ada yang bekerja di rumah, ada mungkin 1 minggu hanya masuk beberapa hari, tetapi biarlah Tuhan tolong agar kami tetap dapat bekerja dengan baik, memiliki etos kerja yang baik. Tuhan tolong juga agar kami juga dapat selain mempedulikan, memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kasih Tuhan, Tuhan tolong juga Tuhan pimpin kami. Kami kendati pun hidup dalam keadaan kesusahan, tapi kami tahu ada orang di sekitar kami juga yang lebih susah dari kami. Tuhan tolong kami, pakai kami, agar kami juga dapat menjadi salam berkat Tuhan bagi mereka. Karena kami tahu Tuhan memelihara kami, dan Tuhan juga mau memakai kami untuk saling mempedulikan, menolong dengan sesama kami. Kami berdoa bila Kau memberkati gerejamu, dalam keadaan dan kondisi tetap Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Semua yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Walau badai hidup menerpa dan cobaan hadir dalam hidup,
Ingatlah janji yang akan terus beserta kita. Janjinya senantiasa indah bagi kita. Kasih dan perlindungannya akan melingkupi kita selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih, setia, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih juga untuk persekutuan kami di dalam doa pada pekan doa ini. Biar Engkau pimpin kami agar kami semakin dapat memahami, menyadari, menghayati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan menolong kami memimpin hidup ini, agar dalam kehidupan ini kami tidak perlu khawatir. Dalam hidup ini kami terus bersandar kepada Tuhan. Dalam hidup ini kami dapat mengutamakan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami, agar kami tidak khawatir akan apa yang hendak kami makan atau minum, atau pakai. Karena kami tahu Tuhan pelihara kami. Kami tidak khawatir karena kami tahu kekhawatiran tidak dapat menambah sah-sah saja pun dalam hidup kami. Tapi dalam hidup kami dapat terus bersandar kepada Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Dan dalam hidup ini kami dapat mengutamakan Tuhan. Kami dapat lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kami tahu semua yang kami butuhkan itu Tuhan akan tambahkan kepada kami. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini Tuhan. Biarlah Tuhan sedang menyertai kami dengan kasih setia dan berkat-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.